Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Ya, semuanya baik ya. Bertemu lagi dengan Kak Sepri di Impact Kids pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan mau mengatakan apa kepada kita pada pagi hari? Namun sebelumnya Kak Sepri ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang terus menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami setiap firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Nah, Kak Sepri mau bertanya dulu nih. Adik-adik, apakah adik-adik punya sahabat? Punya teman? Bagaimana hubungannya dengan teman dan sahabat adik-adik semuanya? Nah, di sini ada seseorang yang menganggap kita sebagai sahabat. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ayatnya yang ke-15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Adik-adik senang gak ketika Tuhan Yesus menganggap adik-adik adalah sahabatnya? Ya pasti senang ya. Kak Sepri juga senang kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa Sepri kamu adalah sahabatku. Dan pasti adik-adik juga senang kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa adik-adik adalah sahabat Tuhan Yesus. Nah, tetapi menjadi sahabat tentu tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus menganggap kita sahabatnya. Dan bukan hanya menganggap sebagai sahabatnya, Tuhan Yesus bahkan rela mati untuk kita, sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menganggap Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita? Seperti judul renungan kita pada pagi hari ini, sahabat sejati. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita? Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabatnya. Ia rela memberikan nyawanya untuk kita. Ia rela disalibkan untuk menebus kita. Dia benar-benar menjadikan kita sebagai sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus? Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Tuhan Yesus seperti Dia yang telah mengasihi kita, rela mati di kayu salib. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib. Tetapi ketika kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang pertama, kita menjalin hubungan yang akrab, lebih akrab lagi dengan Tuhan, baik dalam membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua yang dapat kita lakukan, kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita ikuti perintah Tuhan. Perintah untuk mengasihi Tuhan,
dan mengasihi sesama. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semua, yang sudah berkorban untuk kita semua, Tuhan Yesus mengingatkan juga kepada kita supaya kita saling mengasihi. Kita tunjukkan kasih kita. Ketika kita menolong teman kita, itu tandanya kita sudah mengasihi Tuhan. Ketika kita mau berbagi kepada orang yang kurang mampu, itu salah satu bukti bahwa kita sudah mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, sama halnya juga kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja menganggap kita sebagai sahabatnya. Yuk kita juga mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus yang rela memberikan waktu kita, nafas, seluruh hidup kita yang ada saat ini kita berikan kepada Tuhan, seperti Tuhan juga yang sudah rela berkorban untuk kita. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu sudah Tuhan Yesus tunjukkan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita mau mengasihi Tuhan Yesus, lebih akrab lagi dengan Tuhan Yesus, mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi sahabat sejati-Mu. Ajarkan kami Tuhan menjadi sahabat yang mengasihi Engkau. Ajarkan kami Tuhan menjadi sahabat yang semakin dekat, semakin akrab dengan Engkau Tuhan. Ajarkan kami menjadi sahabat yang mengikuti segala perintah-Mu Tuhan. Mengasihi sesama kami Tuhan dan terlebih-lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.